Budi, berita umum di Indonesia. Dari Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, melaporkan eksekusi ruko jadi tontonan massa. Bangunan ruko yang berada di Jalan Akses Desa Kuala Kilan, Bukit Lipai, Desa Aurjina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dieksekusi. Eksekusi dilakukan oleh pihak Panitera Pengadilan Negeri Rengat dan diapit ketat oleh puluhan polisi. Eksekusi tersebut justru menjadi tontonan massa lantaran letak bangunan tepat di pinggir jalan poros penghubung keramaian Pasar Kilan dan pusat perbelanjaan masyarakat. Pengamanan eksekusi tersebut langsung dikomandoi oleh Kapolsek Batang Cenaku, Ibtu Januar Sitompul, SHMH, juga atas nama Kepala Pengadilan Negeri Rengat Kelas 2 selaku Panitera, Rustam SH. Tak hanya itu, Satuan Polres Inhu juga hadir mengamankan. Satuan tersebut dipimpin oleh Kasat Intel Polres Inhu, AKP M. Ari Surya. Dalam eksekusi terlihat langsung oleh awak media ini beberapa penghuni yang ternyata pengontrak ruko tersebut. Terlihat juga dalam proses eksekusi semua barang milik pengontrak dikeluarkan tanpa ampun lagi. Menurut pengontrak, Didik 30 tahun, saat dikonfirmasi awak media ini menyebut bahwa ia sudah mendengar eksekusi akan segera dilakukan. Namun ia bingung sebab pihak pemilik kontrakan, Armis, meminta dirinya dan teman-teman tetap tenang menghadapi eksekusi. Bahkan Armis mengatakan, jika para pengontrak dalam tanggung jawabnya, mengingat Armis masih mengaku menjadi pemilik sah ruko tersebut. Armis juga mengatakan perkara sengketa hak milik itu benar adanya. Armis menambahkan, sengketa diawali sejak kejadian penyitaan asetnya akibat pinjaman dana perbankan yang tidak terbayar. Namun pinjaman itu terjadi satu paket dengan kasus yang menimpa mantan Ketua Koperasi Rahayu Makmur, Sunardi, di Desa Bukit Lipai. Hingga sepaket kasus yang mengetengahkan perkara dana talangan perbankan miliaran rupiah itu mengangkut sekaligus aset milik Armis berupa tanah beserta bangunan ruko yang kini dieksekusi oleh pihak hukum terkait. Diketahui saat ini Armis juga mengaku pihaknya masih terus melancarkan gugatan hukum atas nongolnya pihak pemenang lelang, Eka dari Kota Rengat. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya pada media nanti, kata Armis via seluler. Armis mempersingkat penjelasannya jika pemenang lelang tersebut diduga kuat dilakukan asal comot oleh pengadilan setempat. Pasalnya, saat ada pemanggilan dirinya dalam sidang, Armis tidak mendengar adanya pelelangan yang diumumkan atau diketahui oleh pihaknya. Bagaimana ini bisa terjadi dan anehnya tiba-tiba eksekusi, katanya. Namun dari penjelasan-penjelasan pihak penegak hukum dan pihak pengadilan di lapangan mengatakan jika Armis tak pernah mengindahkan proses gelar perkara perdata yang dibuka oleh pihak berwajib. Armis justru sering mangkir dalam undangan mediasi dan sebagainya. Bahkan sampai putusan eksekusi, Armis pun mengetahuinya, namun ia masih tetap tidak mau kooperatif mengikuti alur hukum yang berjalan. Budi. Pekanbaru dalam kurung KPKNL, di mana Eka Putra selaku pemohon eksekusi dinyatakan pula yang menang dalam pelaksanaan lelang secara umum tersebut terhadap objek lelang berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Selatan Kilan, Desa Aurjina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau, seluas 1.869 meter persegi, SHM nomor 18 tanggal 12 Desember 2004, tercatat atas nama Armis dengan batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan tanah NIP nomor 05 03 08 09
Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan raya. Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahim. Sebelah timur berbatas dengan tanah liat. Menimbang bahwa pemohon eksekusi selaku pemenang lelang telah melunasi atau memenuhi kewajibannya terhadap hasil pelelangan dimaksud, namun saat ini pemohon eksekusi belum dapat menikmati atau menguasai objek lelang karena pihak termohon eksekusi tidak bersedia menyerahkan objek lelang secara sukarela kepada pemohon eksekusi selaku pemenang lelang. Menimbang bahwa atas permohonan dari permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 telah memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi untuk hadir dalam persidangan insidentil guna diberi teguran pada tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 21 April 2020. Namun pihak termohon eksekusi tidak hadir dalam persidangan insidentil tersebut. Menimbang bahwa atas permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi tersebut, pihak termohon eksekusi telah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 yang terdaftar dengan nomor 6 garis PDT.J garis 2020 dengan tanggal 27 Maret 2020 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 pada tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 6 garis PDT.G garis 2020 garis PN Rengat gugur. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 untuk mencoret perkara gugatan perkara nomor 6 PDT.G garis 2020 PN Rengat dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp943.000. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat atau termohon eksekusi perdata nomor 6 garis PDT.G garis 2020 PN Rengat dalam putusan tersebut dinyatakan gugur, maka sudah sepantasnya permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan banding kasasi bahwa karena pihak termohon eksekusi sampai saat ini belum melaksanakan isi salah lelang tersebut secara sukarela, maka untuk melindungi pembeli yang bersikap baik secara utuh, kepastian hukum perlu dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang. Menimbang bahwa permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan. Memperhatikan pasal 206 ayat 1 RBG serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat kelas 2 jika ia berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dan dibantu 2 orang saksi yang dipercaya untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan lintas Selatan Silang, Desa Aurkina, Kecamatan Batang Kinapu, Kabupaten Ibu, Provinsi Riau, luas 1.860 meter, 69 meter besar, SKR tanggal 2 Desember 2004, tercatat atas nama Armis dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan tanah SB nomor 05.08.09.0009. Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan raya. Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahim. Sebelah timur berbatas dengan tanah Ahim. Dengan menyerahkan objek eksekusi tersebut dari termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi dalam keadaan kosong
dan bebas dari segala hak dan mohon eksekusi dan hak-hak orang lain yang berkaitan hak dengan temuan eksekusi jika dia engkar dengan bantuan yang berwajib polisi atau TNI. Menetapkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata tersebut di atas pada hari kerja di tempat eksekusi tersebut ditetapkan di Rengas pada tanggal 11 Juni 2020. Ketua Pengadilan Negeri Rengas kelas 2 Dharma Indo Damani Sarjana Hukum MKN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dengan penetapan Ketua Pengadilan, objek yang ada di PK ini harus dikosongkan. Jadi itu pada kerja atau yang melaksanakan mengangkat barang. Gimana tadi mana Pak Lera? Pihak ibu semuanya memang. Nah, ini ada suaminya. Jadi suaminya dulu. Saya harap tunggu beliau dulu. Kapan Pak? Saya sudah suruh. Saya sudah suruh. Ya, kami maaf cakap Pak, kami manusiawi. Berapa menit sampai di sini? Atau yang lain dulu kita duluan? Terus ada satu dari Pak Menteri. Yang mana kita duluan? Pak Raja, yang mana duluan? Ini kebetulan beliau menunggu suaminya. Lagi di jalan. Yang mana kita duluan? Ini aja. Jadi ada info dari istrinya bahwa mereka kan baru kontrak. Iya. Menurut dari yang punya kontrak, andai kata mereka pergi tanpa perintah dia, jadi gini Pak, konsekuensi hukumnya saya bukan memberi statement di sini lagi. Konsekuensinya baik kepala desa, baik pihak kepolisian, baik juga dari pihak pemohon, kalau saya dapat salah, itu jauh hari sudah diberitahu, ya kan, Pak Desa atau sudah diberitahu. Jadi baik Pak Armi sendiri, kami undang ke kantor, dia tidak hadir. Tidak diundang dia datang, pagi tadi masih datang. Jadi kami oleh undang-undang yang membeli harus dilindungi. Oke Pak, kalau memang nanti itu bukan Bapak atau siapa namanya, itu dengan Pak. Saya hanya menyampaikan.